Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang telah memudahkan kepada kita untuk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga langkah-langkah yang kita langkahkan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini terhitung dari amalan-amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita esok pada hari kiamat. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Bahkan bisa dibilang kita di dunia ini hanya sekedar singgah, dan akan ada waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari bekal sebanyak mungkin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memberikan nasihat yang mana beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiris sabaha, yang artinya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu tentang permasalahan berbekal. Kata beliau, idza asbahta, apabila engkau berada di waktu pagi, maka segeralah engkau mencari bekal sebaik mungkin, dan janganlah engkau menunggu sampai di sore hari. Demikian pula sebaliknya, apabila engkau berada pada waktu sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari, tapi bersegeralah engkau untuk beramal, mencari bekal sebaik mungkin untuk berjumpa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita diperintahkan untuk bersegera di dalam beramal, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah tanpa menunggu waktu. Dikarenakan yang namanya kematian itu tidak mengenal waktu. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan bagi dia kematian, maka kematian tersebut akan datang kepadanya tanpa bisa ditunda sedikit pun dan tanpa bisa dimajukan. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan ayat yang ke-100. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang kondisi orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak bersegera untuk beramal saleh, tidak bersegera untuk mencari bekal sebaik mungkin ketika di dunia. Dikabarkan di sana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya mereka berteriak dan memanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dikembalikan lagi ke dunia. Yang mana dikabarkan di dalam ayat tersebut, mereka mengatakan Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa mereka berteriak dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan lagi hidup di dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal dengan amalan-amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan. Lihat di sini, ketika kematian, ajal sudah datang, maka pada saat itulah akan terlihat jelas betapa pentingnya amal saleh bagi seorang hamba, betapa pentingnya ketaatan-ketaatan bagi hamba itu sendiri. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan saleh, sejatinya manfaat dan kebaikan amalan saleh tersebut li nafsihi, untuk dirinya hamba itu sendiri, bukan untuk orang lain. Dikarenakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita sudah meninggal, maka nanti di sana kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amalan kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketika di dunia itu sendiri. Tidak bisa kita meminta tolong bantuan kepada orang lain. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Abasa, pada kondisi hari itu Allah kabarkan, yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang itu mereka menjauh, lari dari saudaranya, dari ayahnya dan ibunya, bahkan dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Dilanjutkan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang mereka memiliki urusan sendiri-sendiri yang mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka beramal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup di dunia, itu sesuatu yang amat penting dan sesuatu yang amat berharga bagi kehidupan kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Dikarenakan setiap kita pasti menginginkan agar dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan tersebut bisa kita raih ketika kita benar-benar memperhatikan amal ketaatan, amal saleh ketika kita masih ada kesempatan diberikan kehidupan di dunia ini. Hanya saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata setelah kita mengetahui betapa pentingnya amal saleh, betapa pentingnya mencari bekal dari amal-amal ketaatan, ternyata di sana ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Lebih penting daripada hanya sekadar beramal saleh. Apa itu? Yaitu menjaga amal saleh tersebut agar tidak gugur. Menjaga amal saleh tersebut agar tidak sia-sia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan laisa sya'nu fil amal. Yang terpenting itu bukan hanya sekadar seseorang hamba itu beramal. Innama sya'nu, hanya saja perkara yang lebih penting daripada itu adalah fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang lebih penting daripada itu adalah menjaga amal itu sendiri dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan tersebut dan dari perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal ketaatan tersebut. Jadi bisa kita ungkapkan menjaga amal saleh kita ketika di dunia ini termasuk menjaga bekal kita untuk akhirat. Maka ketika kita sudah beramal dengan amalan-amalan ketaatan, maka poin penting setelahnya adalah berusaha menjaga amalan-amalan tersebut, menjaga ketaatan-ketaatan tersebut dari perkara-perkara yang bisa membuat amalan-amalan tadi sia-sia. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tugas kita di dunia ini bukan hanya sekadar beramal saleh saja kemudian setelah itu selesai. Tapi tugas kita setelah kita beramal saleh adalah berupaya, berusaha untuk menjaga, untuk memelihara amal saleh yang kita lakukan itu agar tidak terbuang sia-sia tanpa bisa memberikan manfaat kepada kita sama sekali. Dikarenakan masalah apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu masalah yang kita tidak tahu. Masalah yang kita semua tidak mengetahuinya. Maka bisa kita lihat di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian, ayyukum ahsanu amala,
siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya beliau mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Akan tetapi yang Allah katakan di dalam ayat ini adalah yang paling baik amalannya. Bahkan doa yang sering kita baca setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bisa bersyukur kepadamu. Di akhir doa, wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar bisa beribadah dengan sebaik mungkin kepada. Maka poinnya adalah di dalam beramal itu jangan hanya sekedar melihat kepada jumlah amalnya, bukan hanya sekedar melihat kepada banyaknya amalan tersebut. Akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah melihat bagaimana kualitas amalan tersebut. Dan agar suatu amalan itu berkualitas tinggi, memiliki manfaat yang baik, bernilai amalan yang paling terbaik, di antaranya yang kita sebutkan tadi, kita selalu berusaha, berupaya untuk menjaga amalan tersebut dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan itu sendiri. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita sudah beramal, ternyata ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saldonya kosong. Bayangannya Masya Allah, tapi ternyata semuanya itu sia-sia. Maka oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang bisa merusak amal itu sendiri, yang bisa mengurangi kualitas amal ibadah kita, yang bisa mengurangi kualitas amal soleh yang telah kita lakukan. Ternyata para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang bisa merusak amalan ibadah kita, perkara-perkara yang bisa merusak atau mengurangi kualitas amal soleh kita, ternyata gak sedikit, banyak. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar waspada, mengetahui amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa merusak atau mengurangi kualitas amal ibadah kita, agar kita tidak menyesal esok di hari kiamat. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dari perkara-perkara yang bisa merusak atau mengurangi kualitas amal ibadah kita, yang pertama kata mereka adalah al-ujub bil a'mal salihah. Yang pertama itu adalah merasa ujub, bangga diri dengan amal-amal yang telah dilakukan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beramal saleh,
maka hendaknya kita mengoreksi kembali hati-hati kita. Dikarenakan sebagaimana yang sering kita dengar, di antara syarat diterimanya amalan itu di sana para ulama mereka menyebutkan yang pertama adalah al-ikhlas. Itu termasuk syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas. Dan al-ikhlas para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang amat sulit. Sudah seperti itu, ternyata kita harus ikhlas itu bukan hanya ketika ibadah. Kita itu harus ikhlas, yang disebutkan oleh para ulama adalah sebelum beribadah, ketika beribadah, dan seusai ibadah. Kita tetap dituntut dan diminta untuk selalu menjaga keikhlasan. Sehingga kalau seandainya seseorang hamba dia sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, selesai. Kemudian setelahnya dia ujub, bangga dengan amalan tersebut. Yang namanya ujub itu merasa amalannya lebih banyak daripada orang lain, merasa bahwasannya dialah yang bisa melakukan amalan tersebut. Dan penyakit ujub ini, bangga diri ini, menjangkiti semua orang. Tidak peduli apakah orang itu berilmu atau tidak berilmu, tidak peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan, tidak peduli apakah dia sudah tua atau masih remaja. Di mana tatkala ujub itu datang, maka ketahuilah ujub itu bisa merusak amalan kita atau paling minim mengurangi kualitas amal ibadah kita. Misalkan kita contohkan di dalam masalah sedekah. Masalah sedekah. Sedekah itu yang paling terbaik adalah secara sembunyi. Walaupun terkadang boleh menampakkan. Lah, ketika disyariatkan untuk sembunyi-sembunyi, tidak lain adalah agar tidak merusak amalan kita dan tidak memberikan penyakit ujub kepada diri kita. Jadi seringnya kalau orang sedekah itu ditulis hamba Allah. Jadi jangan sampai para jamaah sekalian ketika pengumuman misalkan, alhamdulillah saldo masjid ini sekian-sekian, dari Muhammad 100.000, dari Ali 200.000, disebutkan namanya dan jamaahnya ada di situ, cuma 100.000. Kemudian setelahnya dari hamba Allah 1 juta, lah itu aku itu. Nah, ini yang berbahaya. Walaupun sudah namanya hamba Allah, tapi menampakkan, merasa bahwasanya dialah yang bisa 1 juta, yang lainnya semua di bawah dia. Hati-hati. Kalau memang kita menginginkan amalan kita diterima oleh Allah dan berkualitas terbaik di sisi Allah, jaga sebaik mungkin. Pernah ada kisah seorang imam. Imam ini kaya raya, tapi yang terlihat di masyarakat, dia nggak pernah sedekah. Yang namanya masyarakat kan terkadang cuma lihat zahirnya, Pak. Akhirnya mulailah di sana ada kritikan, komentar dan semisalnya.
wah orang ini ya tidak menjalankan ketaatan, tidak mau sedekah, tidak ini, tidak itu. Pokoknya ya mereka mengkritik, mereka ya selalu ngeribai imam tadi. Katanya imam punya ilmu, punya harta, kok nggak mau sedekah? Ternyata imam itu beliau melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada beliau secara sembunyi-sembunyi. Apa yang beliau lakukan yaitu ketika malam telah datang, kegelapan telah menyelimuti kota, tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Pada saat itulah beliau keluar dengan membawa karung, memikul karung sedekahnya. Beliau letakkan di depan rumah orang-orang yang membutuhkan. Tapi manusia tidak mengetahui. Kapan mereka baru sadar? Mereka sadar ketika imam tersebut meninggal dan mereka mendapatkan di bahunya imam tersebut ada bekas memikul barang yang berat, hitam di pundaknya. Pada saat itu juga bantuan yang setiap harinya datang kepada orang-orang yang membutuhkan juga berhenti. Maka pada saat itulah mereka baru sadar ternyata yang membantu mereka selama ini adalah imam tersebut. Ya, kalau kita di zaman sekarang ketika berbuat amalan seperti itu sudah rahasia, sudah diam-diam, kemudian mendapatkan cemooh, mendapatkan kritikan dari orang lain, biasanya kita akan membuat klarifikasi. Wah, kayaknya saya harus ngomong ya, biar masyarakat tahu. Para jamaah hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau memang beramal soleh nggak butuh klarifikasi, karena amal soleh itu adalah urusan kita dengan siapa? Dengan Allah. Tidak butuh ya rekomendasi atau pujian dari manusia. Nggak butuh, karena manusia itu memuji kita di saat cocok dengan mereka. Tapi kalau seandainya mereka tidak cocok, mereka tidak akan memuji. Maka kalau kita mengharapkan pujian kepada manusia, mengharapkan ridho manusia, mendapatkan ya sesuatu yang baik di sisi mereka, maka kata para ulama, ridhon nas ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah suatu ujung yang tak bertepi, susah untuk digapai. Maka dari konsep ini, ketika kita beramal saleh, melakukan ketaatan tanpa diketahui oleh manusia, kemudian mendapatkan cemooh atau yang semisalnya, tidak butuh klarifikasi, tidak butuh menyanggah omongan-omongan mereka, biarkan. Bahkan para jamaah sekalian, kalau kita bersabar atas cemoohan mereka, kita malah mendapatkan transfer pahala. Ya, tidak butuh pujian manusia. Lah terkadang yang namanya manusia itu kan terkadang pilih unggul dari yang lain. Terkadang si orang yang beramal ini dia sudah berusaha untuk menjaga amalannya. Datang orang lain, Masya Allah ya, sampean itu begini, begitu dari amal soleh, diingatkan, disebutkan di hadapannya. Itu kalau nggak kuat imannya terbang gitu. Ya, Masya Allah terbang, lupa daratan. Yang awalnya nggak pingin sombong jadi apa? Sombong. Kalau nggak imannya nggak kuat, kita akan mengatakan, loh, aku, ya, sombong dia. Tapi kalau orang tersebut dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mementingkan menjaga amalannya, dia akan mengatakan semua itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sandarkan semua amal ketaatan yang bisa dia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sombong. Ya, Allah musta'an. Makanya di sana
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan tentang permasalahan sombong ini. Di dalam kitabnya beliau juga Al-Fawaid, beliau mengatakan wala syai'a afsada lil amal wala syai'a afsadu lil amal salih minal ujbi wa ru'yatin nafs. Dan tidak ada sesuatu yang lebih bisa merusak amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba daripada penyakit ujub, sombong, bangga diri, wa ru'yatun nas, dan ingin dilihat oleh manusia. Kalau para ulama sudah ngomong, jadi mereka sudah meneliti, sudah dikaji oleh mereka, dan mereka dapatkan ternyata memang ujub itu Masya Allah. Pernah juga Pak ada cerita dari orang-orang terdahulu sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ada dua orang teman. Yang satu ahli ibadah, sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka maksiat. Sudah, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Kalau kita lihat kondisi seperti ini, yang masuk surga kira-kira yang mana? Ahli orang maksiat atau orang yang taat? Kalau secara kondisi dohir ya, yang satu taat, yang satu maksiat, dohirnya yang masuk surga orang yang taat. Akan tetapi si teman yang taat ini, Masya Allah, dia menginginkan saudaranya itu juga melakukan ketaatan. Akhirnya setiap hari dinasehati, setiap ketemu diingatkan, dikasih arahan, sampai pada suatu kondisi temannya itu mengatakan begini, teman yang maksiat tadi mengatakan kepada teman yang taat tadi, ya dakni, biarkan aku. Oh maksiat ya urusanku kok. Kalaupun aku masuk neraka itu juga urusanku, nggak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Ya namanya juga manusia. Ketika dinasihati kok malah apa? Ya menentang. Teman yang taat tadi mengatakan, kamu kalau kayak gini terus ini, Allah nggak mungkin akan mengampuni dosa-dosa. Setelah itu, kejadian itu Allah wafatkan semuanya. Yang maksiat meninggal, yang taat juga meninggal. Kemudian dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan ibnu fulan. Siapa tadi yang ngomong begitu? Kalau secara zahir kayaknya kok nggak masuk gitu Pak ya. Ya, orang taat kan memang ngomong standar begitu aja, cuma ngomong. Akhirnya dikaji hadis tersebut oleh para ulama. Lah, di dalam penjelasan hadis tersebut disebutkan kenapa malah orang yang taat tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Alasannya kata mereka, dikarenakan orang yang taat dia mengatakan ucapan yang seperti itu dengan anggapan bahwasanya dirinya yang lebih baik, dirinya yang cocok untuk masuk surga, yang selalu taat. Lah inilah penyakitnya. Dia bangga diri dengan dirinya, sombong dengan amal ketaatannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan begini juga, wala a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujbi. Wala syai'a, kata Imam Ibnu Mubarak, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui
sesuatu yang lebih jelek, sesuatu yang lebih membahayakan bagi orang-orang yang sholat daripada penyakit ujub. Jadi penyakit ujub ini benar-benar amat sangat bahaya, dan lebih bahaya lagi ketika orang tersebut melakukan sholat. Kalau kita lihat zaman sekarang kan Masya Allah, dunia semakin canggih. Kalau zaman dahulu kan nggak ada, sekarang sedikit-sedikit posting, ya posting. Alhamdulillah tadi malam jam 2 saya bisa bangun kemudian sholat malam. Dia buat postingan tersebut untuk apa? Bahkan ada lagi yang lebih nemen, pas sujud foto selfie, kemudian diposting. Alhamdulillah aku sudah bisa menjalankan ketaatan. Ya, pernah Pak, ada pertanyaan diajukan kepada salah seorang ulama. Anda ketika membaca penjelasan tersebut, Masya Allah, jawaban yang bagi Anda sesuatu yang amat sangat indah sekali. Jadi beliau itu ditanya begini, Syekh, bagaimana hukum amalan seseorang yang dia itu memposting amal ketaatannya ketika tawaf, Syekh? Jadi ketika tawaf, ketika umroh, semua kegiatannya diposting. Lagi tawaf ini, ya sekarang putaran ke-7 sebentar lagi ya Pak, sholat di makam Ibrahim. Mau sholat makam Ibrahim, posting lagi. Setelah itu apa? Minum air zam-zam, posting lagi. Kemudian naik ke Safa Marwah, posting. Pokoknya semua kegiatan diposting. Syekh itu menjawab begini, kata para ulama, mereka menjelaskan amalan itu ketika cuman ikhlas, kemudian tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalannya tidak akan diterima. Demikian pula amalan kalau sekedar mencontoh Nabi tanpa ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh apa yang kamu tanyakan tadi, orang ini dia beramal tanpa ikhlas dan tanpa mutaba'ah. Saya ulangi, ya, Syekh itu menjawab, amalan kalau cuma ikhlas tanpa mencontoh Nabi tidak diterima. Demikian pula tatkala amalan tersebut ya mencontoh Nabi tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Kan syaratnya dua ya, ikhlas sama mencontoh Nabi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang ini, satu, dia nggak ikhlas, ya, karena dia pamer. Yang kedua, dia juga tidak mutabah, tidak mencontoh Nabi. Kenapa? Karena Nabi dulu umroh maupun haji tidak pernah posting amalannya. Maknanya amalan seperti ini amat sangat membahayakan. Ya, makanya dunia kita semakin terbuka, salah sedikit saja bisa merusak amal ibadah. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para jamaah hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa terkadang Allah itu membuat kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Jadi terkadang kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa agar kita tidak terjangkiti dengan penyakit sombong. Karena kalau seandainya kita suci, taat, terus mulus, terus jalannya, kemungkinan sombongnya amat sangat besar. Tapi ketika dia terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, dia terjatuh ke dalam sebuah perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar bahwasanya dia itu hanya manusia biasa, tidak sempurna, masih ada celah-celah kekurangan di sana dan di sini, sehingga akhirnya dia akan introspeksi diri, muhasabah, dan tidak akan terjangkiti penyakit sombong.
Kemudian yang kedua, dan ini sebagai penutup ya untuk kajian kita di pagi hari ini, poin yang kedua yang bisa juga merusak, karena kalau kita sebutkan semua masih banyak lagi Pak. Kita ambil yang paling besar saja. Yang kedua, termasuk dari perkara yang bisa merusak atau menghancurkan amalan kita adalah melakukan kezaliman kepada saudara kita ataupun menggibai mereka. Karena ghibah termasuk kezaliman. Jadi melakukan perbuatan zalim, baik itu dengan menggibai, memukul, mencaci, memaki, ini termasuk perkara yang bisa merusak dan menghancurkan amalan seorang hamba. Para jamaah hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat secara detail, kenapa di sana para ulama atau Allah dan Rasulnya menyebutkan perkara-perkara yang tidak boleh kita kerjakan, menyebutkan perkara-perkara larangan, itu sebenarnya tidak lain adalah agar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kondisi yang paling sempurna, agar kita esok di hari kiamat termasuk orang-orang yang berbahagia. Itu tujuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan bagaimana ketika kita di dunia itu bahagia, kemudian esok di hari akhir juga bahagia. Di dunia bahagia dengan beramal soleh, karena amal soleh adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang hamba itu bahagia. Orang itu kalau menjalankan ketaatan, misalkan kita tadi sholat subuh, setelah sholat subuh itu kondisi hati kita masih tenang. Coba jenengan pulang setelah itu sampai rumah, nantilah muncul apa? Permasalahan, problem. Tapi ketika seorang itu di masjid, membaca Al-Quran, sholat, melaksanakan ketaatan, dia akan merasakan ketenangan. Demikian pula masalah larangan. Kenapa ada larangan? Itu tujuannya tidak lain agar kita tidak menerjangnya, kemudian kita tidak mendapatkan kesengsaraan esok di hari akhir. Maka di antara larangan adalah kita tidak diperbolehkan untuk menzalimi saudara kita sesama muslim. Entah itu dengan menghibah, mencaci, memaki, memukul dan yang semisalnya. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut bisa merusak amal. Sebagaimana tadi sempat kita singgung, bahwasannya orang yang mengomentari kita di belakang, menggibai kita di belakang, sebenarnya mereka sedang transfer pahala. Pernah Nabi SAW lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian setelah itu Rasul tanya kepada para sahabat-sahabatnya, dan hadits ini insya Allah hadits yang sering kita dengar. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahu nggak kalian siapa sih orang-orang yang mereka itu bangkrut? Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjawab, kalau orang yang bangkrut menurut kami orang yang nggak punya harta sama sekali, usahanya gagal total, itu orang yang bangkrut menurut para sahabat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang besok pada hari kiamat dia datang bertemu dengan Allah dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, disebutkan beberapa amal kebaikan. Akan tetapi dia telah menzalimi orang lain, telah memukul orang lain, telah mencaci orang lain, telah menggibai orang lain,
sehingga akhirnya pahala-pahala dia diambil dan diberikan kepada orang yang zalim. Kalau toh seandainya kezaliman dia masih banyak kepada orang lain, maka kejelekan dan dosa orang lain itu akan diberikan kepada dia, kemudian setelah itu Allah akan lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang merugi. Sekaya-kayanya dia sudah beramal saleh. Maka dari hadis yang seperti ini kita dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu bukan hanya sekadar memperbaiki hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi muslim yang sejati adalah apa? Berusaha pula memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kalau istilah di masyarakat apa? Hablun minallah wa hablum minan nas. Dua arah, dua sisi. Jadi seorang muslim itu bukan seorang muslim yang memiliki karakter suka mencaci, suka memaki, suka menghina. Itu bukan karakter seorang muslim. Karena seorang muslim yang keluar dari lisannya hanya perkara-perkara yang baik. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka ucapkanlah perkara yang baik, atau yang kedua solusinya apa? Diam. Itu opsinya. Maka Nabi membimbing kita untuk menjadi muslim yang sejati. Ya, pernah pada suatu kejadian Nabi alaihissalatu wassalam sedang menggunakan selendang, kemudian ditarik dari belakang oleh seseorang badui, sampai Nabi tercekik. Sampai Nabi tercekik. Apakah kemudian Nabi alaihissalatu wassalam marah-marah? Enggak. Ketika lihat, orang ini memang nggak ngerti agama, akhirnya beliau sabar. Demikian pula kisah tentang ada orang yang kencing di masjid. Nabi hanya mengatakan apa? Ambilkan air kemudian siram. Ya istilahnya kencing di masjid kan perbuatan mungkar, Pak ya. Moro-moro ada orang masuk ke masjid kita ini kemudian kencing di pojok, geger, Pak. Ya, geger. Tapi Nabi biarkan dia kencing di situ. Bukan namanya Nabi membolehkan dia kencing di masjid, bukan. Akan tetapi Nabi melihat dan memandang ke depannya. Kalau seandainya sedang kencing kemudian dimarahi, kemudian lari sana lari sini, malah Pak, najisnya kemana-mana, kan begitu. Tapi kalau dibiarkan kan paling mentok di ujung sana, nggak kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi memikirkan kesehatan orang tadi. Kalau pas lagi kencing kemudian dimarahi langsung berhenti, jedek gitu. Wah, itu kan pasti sakit gitu. Ya, maka Nabi alaihissalatu wassalam orang yang benar-benar mulia, memikirkan segala hal, bukan hanya sekadar memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi bersama keluarganya. Pernah terjadi cekcok nggak? Atau istrinya pernah komplain nggak? Pernah meminta tambahan uang masak, sedangkan Nabi nggak punya. Apakah Nabi alaihissalatu wassalam marah-marah? Enggak. Nabi pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada masakan nggak? Jawaban istrinya apa? Nggak ada. Ya, Nabi marah-marah nggak? Enggak. Jadi Nabi benar-benar mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati, amalannya sempurna, berkualitas terbaik, dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalan tersebut tanpa berkurang sedikit pun. Inilah para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua perkara yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lakukan, terlebih lagi jangan sampai kita terjumus di dalamnya, karena itu bisa merusak amal ibadah kita, amal salat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa selalu beramal dengan amalan-amalan saleh. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya agar kita bisa terhindar dari segala macam perkara-perkara yang bisa merusak amal ketaatan kita. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.